Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Weda Stratesti selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Public Speaking dan teman-teman mahasiswa Universitas Budi Luhur yang semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari kata Yogyakarta dengan kata Yogyakarta. Lalu saya juga akan membahas beberapa julukan yang diberikan kepada kota Yogyakarta. Tapi sebelum membahas itu semua, saya akan memberikan satu info atau satu hal yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Jadi, kota Yogyakarta itu pernah menjadi ibu kota dari negara Indonesia. Yogyakarta menjadi ibu kota dari negara Indonesia itu dari awal tahun 1946 sampai akhir tahun 1949. Yang kemudian setelah itu ibu kota dipindahkan lagi ke DKI Jakarta hingga saat ini gitu. Lalu seperti saya bilang tadi, apa sih bedanya penyebutan Yogyakarta dengan Yogyakarta? Jadi gini teman-teman, kalau Yogyakarta itu digunakan untuk hal-hal yang sangat penting, formal atau resmi. Kayak contohnya penulisan data kependudukan, penulisan kepentingan akademis, lalu penulisan karya ilmiah, atau penulisan sejenisnya yang kira-kira kalau kita salah dalam penulisan atau penyebutannya itu bisa berakibat di kemudian hari atau malah bisa membawa kita ke konsekuensi hukum gitu. Lalu kalau Yogyakarta sendiri atau yang biasa disingkat dengan Jogja, itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu resmi atau hal-hal yang santai-santai saja. Kayak contohnya penulisan rute bis, Jogja Solo, Jogja Kebumen, Jogja Lebak Bulus gitu. Mungkin teman-teman sering lihat ya di belakang bis itu tertulis kayak gitu. Lalu ada juga brand makanan, kayak contohnya mangut lele khas Jogja, Pak Narto gitu. Lalu ada gudeg Jogja Yujum, dan lain sebagainya yang banyak banget gitu loh. Lalu ada juga kok brand fashion atau baju yang menggunakan kata Jogja, kayak contohnya kaos Dagadu khas Jogja gitu. Dan intinya, kalau Yogyakarta itu digunakan untuk hal-hal yang resmi, penting dan formal. Lalu kalau Yogyakarta itu digunakan untuk hal-hal yang tidak formal dan yang biasa-biasa aja, yang santai atau malah bisa dibilang penggunaan sehari-hari gitu loh. Nah, lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu julukan yang diberikan ke kota Yogyakarta. Mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau Yogyakarta itu dapat julukan kota pelajar, kota pariwisata, dan kota seniman. Nah, kali ini saya akan memberi penjelasan lebih dalam lagi sama teman-teman. Kenapa sih? Atau alasannya apa sih kok bisa kota Yogyakarta dapat julukan itu? Masuk ke julukan yang pertama. Julukan pertama itu kota pariwisata. Kenapa disebut dengan kota pariwisata? Karena di Yogyakarta itu, kalau teman-teman mau tahu, banyak banget objek-objek wisata yang jadi inceran para turis, baik dalam atau luar negeri gitu. Pokoknya banyak banget objek wisatanya, kayak wisata alam, wisata belanja, wisata bersejarah, sampai wisata kuliner. Kalau wisata alamnya itu contohnya ada wisata Taman Sari, wisata Kaki Langit, ada wisata Gunung Merapi atau yang biasa disebut dengan Lavatur Gunung Merapi. Lalu kalau wisata belanja itu ada satu toko, itu dia di Jalan Malioboro, itu besar banget, namanya toko Mirota Batik. Di dalamnya itu dia jualan pakaian batik, kain batik, kerajinan-kerajinan, serta makanan atau oleh-oleh khas Jogja gitu. Lalu ada Pasar Beringharjo, dia menjual beragam pernak-pernik baju dari Jogja yang harganya tuh lebih murah gitu loh. Lalu untuk wisata bersejarah itu ada yang kita kenal, yang kita sering dengar, itu ada Keraton Yogyakarta. Lalu ada wisata peninggalan Benteng Verdeburg
Sorry kalau saya salah penyebutan. Benteng Verdeberg itu masuk ke dalam wisata bersejarah. Dan yang terakhir itu ada wisata kuliner. Ada mangut lele, ada gudeg pastinya, lalu ada sate kelatak, dan yang sekarang lagi booming juga nih di Jakarta itu angkringan gitu loh. Itu beberapa wisata kuliner yang ada di Jogja. Kemudian kota Jogja itu kan juga dapat julukan kota pelajar. Kenapa sih disebut kota pelajar? Jadi gini teman-teman, di Yogyakarta itu banyak banget pusat-pusat pendidikan. Makanya mahasiswa atau pelajar dari luar kota Jogja itu pada ke Jogja untuk menuntut ilmu di sana. Makanya Jogja itu terkenal atau disebut dengan kota pelajar gitu. Dan yang terakhir, julukannya itu kota seniman. Kenapa sih dibilang kota seniman? Ya karena banyak banget seniman yang lahir atau besar atau yang berasal dari kota Jogja. Kayak yang aku tahu itu ada RM Bagok Kusudirejo, lalu ada Pongki Barata, dan ada Sabto Hudoyo. Itu jadi, dan masih banyak banget seniman-seniman yang lahir atau besar di kota Yogyakarta gitu. Nah, itu bahasan atau penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyebutannya, ada kata-kata yang kurang berkenan didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.